Menteri Perdagangan RI pastikan harga sembako di Jambi aman. Puluhan personel gabungan masih memburu terpidana kabur di Sarolangun. Bawaslu Merangin temukan stiker coklat fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda dalam edisi Sabtu 13 Juli 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya Dapur Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini saudara, di mana guna memastikan harga kebutuhan pokok aman di Provinsi Jambi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia meninjau langsung harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi. Dan saudara, dari peninjauan tersebut, pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok aman di tengah masyarakat. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan meninjau pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi, Sabtu pagi. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok aman di tengah masyarakat. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, meski ada sejumlah kenaikan harga, namun masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Hal itu dipastikan dari harga kebutuhan pokok di Pasar Talangan Banjar Jambi dengan rincian harga cabai merah berkisar harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit Rp50.000 per kilogram, harga bawang merah Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 dan harga daging ayam segar berkisar Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Selain memastikan harga kebutuhan pokok aman, pada kunjungan ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia turut memberikan ratusan karung beras SPHP kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan. Semuanya di bawah harga acuan. Jadi di sini mungkin deflasi ya. Bukan inflasi, deflasi. Karena harganya murah. Tapi kalau saya ngomong terlalu murah, netizen marah-marah sama saya. Karena pemerintah itu tugasnya mengatur agar petani tidak rugi sehingga tutup usahanya, tapi juga pembeli tidak terlalu mahal. Berapa nih Bu? 35, 28. Ada penurunan nih Bu ya? Oh naik. Naik berapa tuh Bu? Kali 5.000. Iya. Itu cabai merah Ibu ya? Iya. Sebelumnya berapa? Biasanya 30. 30. Ini gimana nih tanggapan kita Ibu? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Ini sangat membantu untuk kami pedagang-pedagang kaki lima gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari Bu? Iya betul. Harapan kita ini Bu? Harapannya ya semoga kedepannya lebih baik lagi, untuk pemimpin yang baru juga lebih baik lagi. Melalui peninjauan ini diharapkan ketersediaan kebutuhan pokok aman di pasaran dan masyarakat berharap adanya peran serta pemerintah untuk membantu menstabilkan harga pangan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi hari ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga melepas ekspor biji pinang ke Arab Saudi dan Bangladesh. Informasi selengkapnya akan dilaporkan kontributor TVRI Jambi, Mutazam. Halo, selamat sore Mutazam. Berapa ton biji pinang yang akan diekspor ke luar negeri, Mutazam? Ya, Kailani dan pemirsa setia TVRI Jambi, hari ini selain meninjau ataupun memastikan ketersediaan dan harga komoditas bahan pokok di pasar Kota Jambi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Gubernur Jambi juga mengunjungi salah satu perusahaan pinang yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya ada di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu. Dalam kunjungannya di Kabupaten Muaro Jambi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama
Gubernur Jambi dan hadir juga PJ Bupati Muaro Jambi melepas langsung biji pinang. Untuk biji pinang sendiri yang dilepas pada pagi tadi berjumlah 36 ton yang diangkut dua unit dump truck dengan masing-masing dump truck mengangkut 18 ton biji pinang. Untuk biji pinang sendiri dinilai mencapai 11,10 miliar rupiah yang bertujuan dua negara, yakni Arab Saudi dan Bangladesh. Ya, Kailani. Ya, baik Multazam, selain pinang, potensi apa lagi yang menurut Menteri Perdagangan dapat diunggulkan menjadi komoditi ekspor di Provinsi Jambi? Ya, selain biji pinang, dalam sambutan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan di Provinsi Jambi memiliki unggulan seperti kopi yang ada di daerah Kerinci dan Merangin. Selain kopi, Provinsi Jambi juga memiliki potensi unggulan seperti kelapa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat ataupun negara tetangga seperti Tiongkok dan Cina. Sementara itu, produk unggulan lainnya juga terjadi pada coklat yang saat ini masih dijajahi oleh pemerintah setempat. Wilayah mana yang pantas ataupun yang cocok untuk penanaman coklat, sehingga Provinsi Jambi ke depan memiliki berbagai produk unggulan untuk diekspor ke luar negeri. Sedikit informasi Kailani dan pemirsa, pada saat pelepasan biji pinang berjumlah 36 ton ini ditandai dengan pemecahan kendi yang dilakukan oleh Mendak Zulkifli Hasan yang didampingi Gubernur Al-Haris. Setelah melakukan pelepasan secara simbolis, Menteri Perdagangan bersama Gubernur menyempatkan meninjau para pekerja yang saat melakukan penyortiran biji pinang untuk memilih mana yang berkualitas dan yang tidak. Di dalam dialog bersama pekerja tersebut, Mendak menerima harapan dari para pekerja. Yang pertama itu terkait dengan harga pinang yang saat ini jauh menurun, ada di sekitar 6.000 hingga 8.000 per kilogram. Harapan ini tentu menjadi catatan Mendak agar ke depan harga pinang di Provinsi Jambi kembali normal seperti harga biasanya, sehingga pendapatan baik itu para petani maupun pekerja penyortir biji pinang yang ada di perusahaan di wilayah Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran untuk keluarganya. Mendak menyampaikan juga pemerintah tentu akan mencari solusi bagaimana harga biji pinang di Provinsi Jambi ke depan dapat naik dengan kerjasama antar negara, terutama India. Ya, kita tahu India merupakan salah satu negara yang menerima komoditas biji pinang wilayah Provinsi Jambi terbanyak sejauh ini. Ya, Kailani. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Multazam. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, memasuki hari ketiga pasca kaburnya seorang narapidana di Pengadilan Negeri Sarolangun Rabu kemarin. Hingga saat ini tim gabungan masih memburu keberadaan terpidana tersebut. Puluhan personel gabungan diterjunkan untuk mencari keberadaan terpidana tersebut. Proses pencarian terpidana Sandit bin Juri yang melarikan diri setelah mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jambi terus berlanjut. Puluhan personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan tim kejaksaan dilibatkan dalam pencarian ini. Para personel gabungan terus menyusuri hutan yang berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, lokasi terpidana melarikan diri. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jambi, Noli Wijaya mengatakan, selain menyusuri hutan dan mendeteksi sejumlah wilayah, tim gabungan juga telah membuka posko pengaduan. Masyarakat diminta untuk melaporkan jika mengetahui informasi dan melihat terpidana. Masyarakat juga bisa memberikan informasi dengan menghubungi call center Kejaksaan Negeri Sarolangun di nomor 0812 7307 0120
atau akun media sosial milik Kejari Sarolangun dan Kejati Jambi. Gabungan yang terdiri atas petugas dari Kejaksaan Negeri Sarolangun, Polres Sarolangun, serta Kodim setempat terus berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terpidana Sandit bin Jurid di tempat terpidana melarikan diri. Kejaksaan Tinggi Jambi terus berusaha membantu Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak terpidana. Pada kesempatan ini, kami meminta masyarakat untuk ikut membantu menyampaikan informasi apabila mengetahui keberadaan terpidana. Informasi dapat disampaikan melalui call center atau akun medsos melalui Kejari Sarolangun atau Kejati Jambi. Sebelumnya, seorang terpidana kasus pidana pemerasan atas nama Sandit bin Juri nekat melarikan diri setelah mengikuti sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Sarolangun. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Detik-detik terpidana melarikan diri juga terekam kamera pemantau CCTV hingga rekaman tersebut menyebar dan viral di media sosial. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, maraknya permainan judi online di kalangan masyarakat maupun instansi serta aparat. Kodim 0415 Jambi beserta jajaran melakukan razia ponsel mendadak kepada para prajurit TNI. Hal tersebut dilakukan guna mencegah bahaya praktik judi online serta pemeliharaan integritas prajurit TNI sebagai bentuk abdi negara. Beginilah suasana razia ponsel mendadak yang dilakukan usai gelar apel pagi di Kodim 0415 Jambi. Pasi Intel Kodim 0415 Jambi, Mayor Infanteri Widi yang sedang memimpin apel pagi, secara tiba-tiba menghampiri prajurit, kemudian meminta mereka memperlihatkan ponsel masing-masing. Pengecekan dilakukan sesuai arahan Dandim 0415 Jambi untuk mengantisipasi adanya permainan judi online yang dilakukan personel TNI. Meski tidak ditemukannya aktivitas yang mengarah ke judi online, namun sanksi tegas dan disiplin akan diberikan, bahkan pemecatan. Pasi Intel Kodim 0415 Jambi, Mayor Infanteri Widi mengatakan, pemeriksaan aplikasi judi online di handphone masing-masing personel TNI bertujuan untuk mencegah bahaya praktik judi online serta pemeliharaan integritas prajurit TNI sebagai abdi negara. Saat ini bukan hanya darurat narkoba, maraknya praktik judi online juga mengancam baik di tengah kehidupan masyarakat, kalangan instansi dan TNI, bahkan generasi muda ikut terancam. Permainan judi online tidak ada yang bisa membuat kaya, justru sebaliknya dapat merusak pola pikir diri sendiri, keluarga, ekonomi, bahkan dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Maraknya aktivitas negatif di tengah masyarakat terkait permainan judi online dikhawatirkan merusak sendi-sendi kehidupan. Mencegah hal tersebut, Bupati Batanghari tegaskan akan memerangi judi online. Judi online kini kian mengkhawatirkan. Tidak sedikit dari masyarakat yang saat ini sudah kecanduan dengan permainan yang tidak wajar itu. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari dalam memerangi judi online, mulai dari kalangan pegawai maupun masyarakat. Bahkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan akan berupaya menertibkan kegiatan judi online dari kalangan ASN dan diharapkan peran serta Kepala OPD untuk dapat bertanggung jawab dalam memerangi aktivitas yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan tersebut. Pemerintah akan menindak tegas para ASN apabila terlibat dalam permainan judi online tersebut. Selain itu, peran sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk judi online yang bisa merusak kehidupan serta masa depan. Dan kita minta seluruh kepala OPD untuk memberantas ini di lingkungannya masing-masing. Untuk menjadi pemberi nasihat, untuk menjadi pembawa perubahan bagaimana masyarakat tidak terkena dari kecanduan judi online ini. Terhadap ASN yang nanti memang terbukti melakukan kegiatan ini, pasti akan kita tindak tegas dengan
aturan yang berlaku. Sementara itu, berbagai bentuk imbauan pencegahan judi online telah disampaikan pemerintah lewat berbagai platform media sosial milik Pemkab sebagai langkah awal dalam pemberantasan judi online tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi pastikan data pemilih aman sejak Pusat Data Nasional diretas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memastikan Provinsi Jambi dalam kondisi kondusif walaupun masuk dalam daftar 4 daerah rawan pilkada di Sumatera jelang pemilihan serentak tahun 2024. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenko Polhukam RI selain Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau, Provinsi Jambi masuk dalam daftar 4 daerah rawan pemilihan kepala daerah di Sumatera. Meski demikian, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan Provinsi Jambi dalam kondisi kondusif jelang pilkada serentak tahun 2024. Namun hanya ada atensi untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang tanggung jawab pengamanannya dipegang oleh satu Polres. Atensi itu akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengamanan di wilayah tersebut, baik dengan penambahan personel maupun strategi lain. Sementara untuk daerah lainnya dari total 11 kabupaten kota, seluruhnya sudah memiliki wilayah Polres masing-masing. Kemudian, berdasarkan arahan Kemenko Polhukam, Al-Haris mendorong kepala daerah agar segera merealisasikan anggaran pengamanan pilkada untuk TNI Polri sesuai kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah NPHD. Nah, cuman memang ada 2 wilayah yang satu Kapolres, seperti Kerinci sudah penuh. Jadi yang menjadi atensi kenapa? Karena ada 2 wilayah yang satu Kapolresnya, satu pengamanan. Nah, lainnya kan semua satu semua nih lainnya. Nah, hanya itu yang saya lihat yang agak ada menjadi atensi dari Menko Polhukam, apakah perlu menambah personel dan sebagainya lah. Untuk memaksimalkan kondisi kondusif Pilkada Serentak 2024, Gubernur Al-Haris meminta seluruh jajaran pengamanan untuk tidak lengah dalam melaksanakan penyelenggaraan pengawasan, utamanya dalam menangkal isu-isu perpecahan di tengah masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak menjadi komitmen PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi. PJ berharap semua instansi dapat mendukung pelaksanaan pilkada di Muaro Jambi dapat berjalan aman dan sukses. Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memimpin rapat pemantapan keberlangsungan pemilihan kepala daerah Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati yang digelar secara serentak 27 November 2024 mendatang. Pada rapat yang berlangsung di kantor Bupati, penjabat Bupati Raden Najmi menegaskan sejumlah OPD terkait termasuk para camat dapat memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu selama pelaksanaan pilkada. Najmi berharap dengan koordinasi yang aktif, pilkada serentak dapat berjalan aman, damai, lancar, dan sukses. Pemerintah kabupaten mendukung penuh untuk anggaran pelaksanaan, baik untuk penyelenggara KPU dan Bawaslu maupun untuk pengamanan TNI dan Polri. PJ Bupati juga berpesan kepada Disduk Capil dan KPU untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar dapat memberikan hak pilih. Masyarakat juga diminta mendukung tahapan pelaksanaan pilkada dan hadir ke TPS pada pemungutan suara nantinya. KPU dan Bawaslu untuk tingkatkan koordinasi, jangan berjalan sendiri-sendiri. Saya minta libatkan seluruh camat, seluruh kepala desa, terutama dalam pendataan mata pilih. Cek itu penting sekali. Jangan nanti setelah dilaksanakan timbul masalah. Para calon menggugat masalah mata pilih, nah itu yang tidak saya inginkan. Ya, masih ada waktu, insya Allah.
Selain Forkompimda dan OPD terkait, KPU dan Bawaslu juga memaparkan tentang tahapan pilkada yang telah dilaksanakan maupun tahapan selanjutnya. PJ Bupati memastikan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi mengklaim data pemilih tidak terganggu pasca peretasan Pusat Data Nasional PDN yang dilakukan hacker Brainkeeper. Backup data pemilih juga telah dilakukan Pusdatin KPU RI sehingga data pemilih dipastikan aman. Komisi Pemilihan Umum melalui Badan Ad Hoc yakni petugas Pantarlih terus melakukan proses tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Meskipun Pusat Data Nasional atau PDN diretas oleh hacker Brainkeeper, namun tidak ada pengaruh terhadap data pemilih yang dimasukkan Pantarlih di aplikasi elektronik pencocokan dan penelitian atau e-coklit. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahru Rozi memastikan data pemilih tidak terganggu dan backup data pemilih juga telah dilakukan oleh Pusdatin KPU RI. Sehingga secara keseluruhan data pemilih di Provinsi Jambi aman pasca insiden peretasan PDN tersebut. Hanya petugas yang berwenang yang memiliki akses ke data pemilih dan petugas yang terlibat dalam pengelolaan data pemilih juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat diimbau agar tidak khawatir memberikan data untuk petugas Pantarlih dalam melakukan coklit. Datanya kan satu pintu ya, jadi aplikasinya kan misalnya kayak data pemilih kan Sidali nih. Sidali itu kan aplikasi di operatornya kan dari KPU RI. Sepanjang sampai hari ini kita terkait tentang kebocoran data kita yang bisa menghacker itu kan belum ada. Sekarang masih aman, posisinya masih aman data pemilih misalnya kan. Ada 5 langkah yang dilakukan KPU untuk menjaga keamanan data pemilih dan mencegah insiden seperti peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional. Pertama, enkripsi data. Kedua, firewall dan keamanan jaringan. Ketiga, backup data. Keempat, pengawasan akses. Dan kelima, pelatihan petugas. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi menggelar tahapan sosialisasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan juga wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar sosialisasi tahapan pencalonan seluruh kepala daerah se-Provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syaroni mengatakan, kegiatan ini juga dilakukan dalam upaya menyelaraskan penyusunan visi, misi, dan program bakal pasangan calon agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2045. Penyelarasan ini harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Iron menjelaskan sosialisasi tata cara pendaftaran calon kepala daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, baik tentang syarat calon maupun syarat pencalonan. Pengumuman pendaftaran pasangan calon akan mulai dilakukan pada 24 hingga 26 Agustus. Sedangkan untuk pendaftaran dan penelitian persyaratan paslon dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus. Sementara untuk pengundian dan pengumuman nomor urut paslon dilakukan pada 23 September 2024. Salah satu kewajiban kami, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholder ya. Nah, dalam hal ini kami sudah mengundang pemangku-pemangku kepentingan, partai politik, nah, kemudian stakeholder terkait ya. Nah, kemudian kita mengundang juga tokoh masyarakat ya. Nah, sehingga terhadap PKPU ini ya, PKPU tentang pencalonan ini ya, semua pemangku kepentingan tahu di awal. Sejak awal sudah tahu apa yang menjadi syarat pencalonan ya.
kemudian apa menjadi syarat calon, ya, apa yang harus mereka penuhi gitu kan, itu sudah kita berikan sosialisasi sejak awal. Pemungutan suara pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wali kota, dan bupati. Ada perubahan syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024 menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2024. Tahapan demi tahapan pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum KPU RI kini telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Namun ada beberapa syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang berubah. Perubahan tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2024, yakni perhitungan syarat usia minimum calon kepala daerah harus mengacu pada akhir masa jabatan Pilkada 2022. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, jika pilkada sebelumnya dihitung sejak penetapan pasangan calon, pada Pilkada 2024, batasan usia minimum itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Adapun akhir masa jabatan pasangan kepala daerah yang terpilih pada 2024 adalah akhir tahun, yakni 31 Desember 2024. Misalnya terkait dengan usia bakal calon, 30 tahun untuk calon gubernur, kemudian 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota itu dihitungnya sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Termasuk ada beberapa hal juga yang baru ya dalam proses pengaturan pencalonan. Sementara untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota minimal berusia 25 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Tanjung Jabung Timur mulai susun daftar pemilih di lokasi khusus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menemukan stiker coklit yang telah digandakan. Stiker tidak resmi tersebut diperbanyak Pantarlih dengan cara memfotokopi warna di kertas HVS. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin menemukan adanya petugas pemutakhiran data pemilih yang pada saat melakukan pencocokan dan penelitian untuk Pilkada 2024 menggandakan stiker dengan cara fotokopi. Sebanyak 32 lembar stiker coklit fotokopi warna tersebut ditemukan tertempel di rumah warga di Desa Rantau Kerbas, Kecamatan Jangkat. Ketua Bawaslu Merangin, Himun Zuhri mengatakan pelanggaran prosedur coklit itu ditemukan saat melakukan uji petik untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian sesuai ketentuan, sehingga data dihasilkan akurat dan mutakhir. Menindaklanjuti hal itu, Bawaslu Merangin melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memberikan saran perbaikan pada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Pantarlih agar memperbaiki proses pencoklitan yang cacat prosedur. Ditemukan adanya stiker yang digandakan sendiri oleh Pantarlih dengan cara memfotokopi warna. Ini kita juga sudah minta kepada Panwas Kecamatan Jangkat untuk menindaklanjuti agar menyampaikan saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan Pantarlih di kecamatan tersebut.
Stiker coklit merupakan logistik yang sudah dianggarkan pemerintah dan memiliki kriteria sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebelum didistribusikan ke Pantarlih, pihak Komisi Pemilihan Umum juga melakukan proses penyortiran dan penghitungan agar sesuai prinsip tepat jumlah. Robadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pilkada tahun 2024 saat ini masih terus bergulir. KPU Batanghari mengklaim jika coklit sudah mencapai 93% dan diyakini dapat rampung sampai dengan batas akhir coklit 24 Juli nanti. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari, Hendri Handayani mengatakan, pelaksanaan coklit di masing-masing wilayah saat ini masih terus bergulir. Bahkan dari 8 kecamatan yang ada, terdapat 1 kecamatan yang telah menyelesaikan proses coklit, yakni di Kecamatan Muara Tembesi. Berdasarkan hasil pendataan sementara, capaian coklit yang dilakukan Pantarlih rata-rata sudah di angka 93% atau dari jumlah daftar pemilih 221.124 jiwa, terdapat 206.811 jiwa yang tercoklit. Selama proses coklit berlangsung, ada beberapa kendala yang seringkali ditemukan petugas Pantarlih di lapangan. Salah satunya kesulitan menjumpai calon pemilih, dikarenakan terbentur dengan waktu aktivitas atau pekerjaan dari calon pemilih tersebut, sehingga petugas Pantarlih harus berulang kali mengunjungi lokasi kediaman untuk mencoklit. Kegiatan coklit yang kita lakukan dari tanggal 24 Juni dan pada hari ini kan sudah hari ke-19. Ya, progres coklitnya sekitar 93,5%. Jadi dari 221.124 pemilih itu sudah tercoklit. Namun demikian, Hendri meyakini langkah-langkah coklit yang dilakukan petugas Pantarlih itu dapat memberikan hasil maksimal dalam pendataan pemilih hingga batas akhir coklit 24 Juli nanti. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 1 TPS khusus Pilkada 2024 berada di Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak. Jumlah pemilih di lapas masih berfluktuasi, untuk itu KPU masih menyusun daftar pemilih di TPS khusus tersebut. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadikan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak sebagai tempat pemungutan suara atau TPS lokasi khusus pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. KPU berkomitmen penuh melayani warga binaan dalam menyalurkan hak pilihnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto mengatakan, berdasarkan data dari Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak, jumlah warga binaan yang ditahan sebanyak 720 orang per 13 Juli 2024. Data itu masih terus berfluktuasi jelang pilkada mendatang. Sebab dari angka itu, warga binaan tidak hanya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melainkan dari kabupaten kota lainnya. Pihak KPU akan terus berkoordinasi dengan lapas setempat, mengingat masih ada warga binaan yang keluar masuk lapas. KPU akan menggandeng Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP ulang setelah 17 Agustus mendatang, mengingat akan ada pemberian remisi. Penyusunan daftar pemilih di lapas terus dilakukan oleh KPU. Data binaan di lembaga pemasyarakatan di kelas 2B Muara Sabak, data terbaru yang disampaikan oleh pihak lapas itu tadi sebanyak 720 warga binaan. Namun keseluruhan dari 720 itu ada masyarakat yang berKTP Provinsi Jambi, ada berKTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga, bahkan ada yang di luar dari Provinsi Jambi. Nah, ini yang akan kami nanti klasifikasikan berapa sebenarnya jumlah warga binaan atau pemilih yang nanti akan ada di TPS khusus. Jumlah TPS khusus di lapas pada Pilkada 2024 ini berkurang dibanding pada pemilu 2024 lalu yang hanya memiliki 1 TPS khusus. Pengurangan ini disebabkan oleh pemadatan jumlah pemilih di setiap TPS. Jika pada pemilu lalu setiap TPS maksimal 300 pemilih, pada Pilkada ini setiap TPS maksimal 600 pemilih. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan untuk pemilih kepala daerah, calon pasangan bupati dan wakil bupati harus memenuhi syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 1. Untuk masa pendaftaran calon akan berlangsung pada bulan Agustus tahun 2024. Dan saudara, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Selamat sore, Didi. Selamat sore dan Baik, Didi, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon maju di Pilkada Tanjung Barat tahun 2024? Dari Tanjung Barat sempat dapat saya laporkan bahwa dalam proses pemilu kada di Kabupaten Tanjung Barat bahwa setiap partai politik sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat 1, setiap partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan kandidat calon pasangan calon bupati. Nah, dari informasi yang berkembang hingga hari ini berkembang bahwa ada 3 pasangan yang jor-joran turun ke lapangan, seperti calon bupati bupati yang hari ini menjabat Anwar Sadat, wakil bupati Khairan, dan Siti Halimah. Itu 3 kandidat yang digadang-gadangkan akan bertarung dalam pemilu kada tahun 2014 ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Partai politik yang mengajukan kandidat harus menyerahkan surat dukungan sebanyak 20% suara dari jumlah kursi yang ada di legislatif. Demikian dapat. Baik, Didi, untuk masa pendaftaran calon, kapan KPU akan membuka pendaftaran? Apakah ada tanggal tetap yang telah ditetapkan oleh KPU, Didi? Baik, untuk berdasarkan PKPU tahun nomor 2 tahun 2024, pasangan calon nantinya akan ditetapkan akan melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus sampai 25 Agustus nanti. Demikian dapat. Baik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan pastikan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Didi Haryadi, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPUD Sarolangun menyatakan dari hasil verifikasi faktual ke-1, syarat dokumen dukungan paslon independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat minimal dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Hasil verifikasi faktual ke-1, syarat dokumen dukungan paslon independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat minimal dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun saat melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan rapat pleno dilakukan secara berjenjang mulai dari masing-masing kecamatan hingga ke tingkat kabupaten, dan kegiatan ini bagian dari tahapan pencalonan jalur perseorangan. Ahmad Mujadid menjelaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan bupati, maka rapat pleno rekapitulasi sangat penting dilakukan untuk menghitung berapa jumlah dukungan memenuhi syarat atau MS, maupun syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Dari jumlah sekarang itu 20964 yang memenuhi syarat itu 14.654, berarti 69,90%, yang tidak memenuhi syarat 6.310, 30,10%. Yang 6310 inilah nanti syarat minimal yang harus diupload kembali ke silon oleh teman-teman tim bakal pasangan calon. Usai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, KPUD Sarolangun menyerahkan berita acara kepada tim bakal pasangan independen. Selanjutnya, KPUD Sarolangun membuka ruang perbaikan. Syarat dukungan dimulai dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Operator dan administrasi pasangan calon independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus optimis bisa merampungkan data dan syarat dukungan KTP baru ke sistem informasi pencalonan untuk memenuhi syarat dukungan selama masa perbaikan.
Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan. Dari 21.039 syarat dukungan yang diunggah ke Silon KPU, sebanyak 14.654 dukungan memenuhi syarat. Sementara 6.385 dukungan tidak memenuhi syarat. Operator Silon dan admin paslon independen Ulil Azmi mengatakan, dalam proses pleno rekapitulasi, pihaknya sudah melayangkan protes ke KPUD Sarolangun terkait adanya salah input 120 bukti dukungan di Silon, yang seharusnya Desa Gurun Kecamatan Mandiangin masuk dalam Silon wilayah Pau. Pihaknya sudah meminta agar KPUD Sarolangun menjadikan data salah input tersebut memenuhi syarat. Meski kesalahan input tersebut bukan salah dari pihak KPUD, seharusnya dalam Silon data yang tidak sesuai sudah bisa ditolak secara langsung. Pihaknya berharap kepada KPUD agar kejadian salah input bisa diantisipasi dalam proses perbaikan yang sedang dilakukan. Bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Sarolangun jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus harus bisa memenuhi syarat dukungan untuk bisa maju di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau, hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih kembali bersama kami. Sempat mengalami lonjakan pengunjung pada musim haji tahun 2024, namun pada saat ini pengunjung imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci kembali normal. Meski sempat mengalami lonjakan pengunjung pada musim haji 2024, namun pada saat ini pengunjung kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci kembali normal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci Purnomo mengatakan, untuk jumlah masyarakat yang berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci, rata-rata perharinya sebanyak 25 orang, dan didominasikan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh, serta masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan wisata ke luar negeri. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci merupakan pelayanan pembuatan paspor satu pintu bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Terima kasih. Untuk saat ini di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci rata-rata per hari itu 25 permohonan. Dan walaupun kemarin musim haji sampai saat ini pun masih landai, nggak begitu signifikan atau kenaikan melonjak itu nggak ada. Jadi masih tetap standar per hari 25 permohonan. Ya. Biasanya yang mengurus paspor haji ini dominannya dari kalangan mana saja? Apakah masyarakat atau dari peserta umroh gitu atau? Rata-rata saat ini permohonan masih yang untuk umroh. Untuk haji kan sifatnya musiman ya. Mungkin nanti ketika memang dari Kemenak udah berkoordinasi kita, mereka udah mulai mengkolek terkait administrasi untuk haji, mereka pasti akan komunikasi ke kami dan kami pun akan baru melaksanakan pelayanan permohonan paspor untuk calon jemaah haji. Purnomo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh serta masyarakat Kabupaten Kerinci bagi yang ingin melakukan pembuatan paspor agar dapat melengkapi segala bentuk persyaratan yang telah ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki musim kemarau, hasil tangkapan nelayan mulai meningkat. Potensi laut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil tangkapan nelayan di pesisir Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai meningkat seiring mulai datangnya musim panen ikan, tepatnya di musim kemarau. Meningkatnya tangkapan ikan itu selain cuaca di laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif normal, juga populasi berbagai jenis ikan besar dan kecil melimpah. Salah seorang nelayan setempat, Boni, mengatakan,
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam bulan Juli hingga November, hasil tangkapan sudah mulai meningkat. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang sangat minim. Rata-rata satu perahu nelayan bisa memperoleh penghasilan sebesar 1,5 hingga 3 juta rupiah dalam sehari dengan total belasan kilogram. Boni mencontohkan perahu nelayan yang membawa hasil tangkapan berupa udang, ikan jenis pari, dencis, senangin, sebelah, dan lainnya juga kerap terjaring nelayan. Pokoknya Bang, yang jelas kalau kami untuk nelayan buka tarik, kami ikut air surut. Baliknya air pasang. Dari bulan sekarang sampai bulan 11 lah Bang. Ini mulai ngisi sudah. Mulai ngisi semua. Kalau sudah melimpah nian kadang dikirim basah gitu ke Jambi. Dari jalur darat ya? Iya, jalur darat. Sementara untuk waktu nelayan pergi melaut masih bergantung dengan pasang surutnya air laut. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, di mana memasuki tahun ajaran baru, PPDB melalui jalur zonasi masih menjadi prioritas utama di Kota Sungai Penuh. Dan selain untuk program pemerataan siswa, juga untuk memajukan sekolah yang berada di daerah dekat dengan tempat tinggal siswa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Fahlan. Selamat sore, Fahlan. Baik, bagaimana sistem penerimaan jalur zonasi sekolah pada PPDB 2024 di Kota Sungai Penuh, Fahlan? Ya baik, terima kasih dapat memasuki tahun ajaran baru tanggal 2024 untuk jalur penerimaan dan juga masih prioritaskan jalur zonasi yang mana hal itu ditentukan untuk pekerjaan dan serta untuk memajukan sekolah yang ada di tempat kawasan pendidikan. Selanjutnya pelaksanaan penerimaan dan baru telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli dan Januari 2024. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh telah menetapkan bagi calon didik SMP boleh pilih 2 sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka atau yang berada di lokasi rumah mereka. Namun untuk calon peserta didik sekolah dasar hanya boleh pilih 1 SD yang berada di tempat tinggal mereka. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh juga menetapkan bagi sekolah yang memiliki siswa yang kurang dari 60 orang maka akan diberikan sanksi, yaitu pemotongan alokasi dana bantuan sekolah. Sekian dapat. Baik, selain jalur zonasi sekolah, jalur apa saja yang nantinya akan digunakan pada PPDB mendatang, Fahlan? Ya baik, terima kasih Dapur. Ada 4 jalur yang akan dilakukan untuk penerimaan pada tahun 2024. Yang pertama jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, serta jalur perpindahan kabupaten. Baik. Pemerintah Kota Sungai Penuh pastikan PPDB tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Fahlan melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat bertugas kembali. Saudara Dit Polairut Polda Jambi amankan 4 orang diduga sindikat pencurian perlengkapan kapal. Sebelum diamankan 4 orang tersebut sempat diamuk massa. Usai diamuk massa, 4 orang pelaku pencurian perlengkapan kapal diserahkan ke penyidik Ditpol Airut Polda Jambi Jumat sore. 4 orang pelaku ini berinisial AD, AR, UW, dan K yang merupakan warga pendatang dari luar Provinsi Jambi. Aksi pencurian ini terungkap saat 2 ABK penyedot pasir dikurung 6 orang pelaku di dalam kamar kapal di kawasan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Korban kemudian menghubungi warga. Setelah mendapat informasi, warga kemudian mendatangi kapal. Para pelaku melarikan diri, namun 4 di antaranya berhasil diamankan warga. Menurut Kasubdit Gakum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi, AKBP Wahyu Hidayat, pada aksinya para pelaku menggunakan pompong untuk mendatangi kapal yang menjadi target. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diduga sindikat lantaran sejumlah kasus dengan modus yang sama terjadi di perairan Provinsi Jambi.
Ini dimungkinkan ada modus yang serupa juga yang mereka melakukan pencurian dengan menggunakan pompong sehingga pernah dikejar juga oleh warga, kemudian pelaku melarikan diri, pompongnya ditinggal dan ditenggelamkan. Ada beberapa modus-modus yang serupa yang pernah terjadi di perairan. Oh, artinya mereka ini sindikat, bisa dikatakan gitu? Dimungkinkan ya, dimungkinkan. Karena dengan mereka beroperasi dini hari, kemudian pada saat yang di kapal itu sedang tertidur lelap, kemudian mereka menggunakan pompong dan tujuannya mereka sendiri, mereka tinggal, ada beberapa kesamaan dengan ada beberapa kejadian yang sebelumnya. Sehingga ini masih kita dalami. Saat ini polisi masih memburu 2 orang yang berhasil melarikan diri. Sementara keempatnya langsung ditahan di rutan Makopol Airut Polda Jambi dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.